Nurul Aini, sarjana manajemen. Eni Sukesi, sarjana manajemen. Muhammad Yayan Fatur Rahman, sarjana manajemen. Albert Kamaludin Amawi, sarjana manajemen. Billy Prasetya Dwi Nugroho, sarjana manajemen. Ahmad Alvin Nur Rahman, sarjana manajemen. Yuniar Dwi Yoga Rizky, sarjana manajemen. Irfan Dika Ramadhani, sarjana manajemen. Imam Masruri, sarjana manajemen. Fredika Bagus Pratama, sarjana manajemen. Marni, sarjana manajemen. Mei Perwitasari, sarjana manajemen. Intan Pratiwi, sarjana manajemen. Susanti, sarjana manajemen. Wahyu Haryadi, sarjana manajemen. Aldi Nur Farudi, sarjana manajemen. Surati, sarjana manajemen. Dewi Susanti, sarjana manajemen. Guguh Jatmiko, sarjana manajemen. Widya Novyasari, sarjana manajemen. Galang Sukma Aji, sarjana manajemen. Yayu Winarsi, sarjana manajemen. Sumbara Rizky Adityawan Putra, sarjana manajemen. Puji Triwahyudi, sarjana manajemen.
Nina Amalia, Sarjana Manajemen. Mahsun, Sarjana Manajemen. Sujarwo, Sarjana Manajemen. Niken Oktavia Permadani, Sarjana Manajemen. Dadang Yuwono, Sarjana Manajemen. Muhammad Hijriatul El-Laudi, Sarjana Manajemen. Abdi Mimbar Priswanto, Sarjana Manajemen. Devi Yustika Sari, Sarjana Manajemen. Nugroho Hari Mardika, Sarjana Manajemen. Mei Indriani, Sarjana Manajemen. Yang terhormat Rektor Universitas Tulungagung, kami persilahkan duduk kembali. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi, kami persilahkan duduk kembali. Wisudawan Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kami persilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi prosesi wisuda sarjana strata 1 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dengan urutan terakhir 85. Merupakan rangkaian acara berikutnya yaitu pembacaan janji wisudawan diikuti seluruh wisudawan. Pimpinan Universitas Tulungagung dimohon untuk berdiri. Wisudawan dimohon berdiri. Petugas dimohon mengambil tempat. Janji wisudawan. 1. Kami wisudawan Universitas Tulungagung adalah warga negara Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Kami wisudawan Universitas Tulungagung akan selalu mengamalkan hukum kami berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kami wisudawan Universitas Tulungagung akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik alma mater Universitas Tulungagung. 5. Kami wisudawan Universitas Tulungagung akan selalu meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Pimpinan Universitas Tulungagung disilakan duduk kembali. Wisudawan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah orasi ilmiah yang akan disampaikan Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono MM dengan tema kewirausahaan di era digitalisasi. Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Maret tahun 1961. Pernah menjabat sebagai staf Bapeda Kabupaten Tulungagung periode 1989 sampai dengan 1991. Pada kasih tata guna tanah ruang pada Bapeda Kabupaten Tulungagung pada periode tahun 1991 sampai dengan 2001. PLH Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung pada tahun 1996. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PPW Kabupaten Tulungagung pada tahun 2001 sampai dengan 2003, Bupati Tulungagung pada periode tahun 2003 sampai dengan 2008, kemudian Bupati Tulungagung pada periode tahun 2008 sampai dengan 2013. Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2022, dan yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono MM. Kami persilahkan untuk orasi ilmiah dengan tema kewirausahaan di era digitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Pak Sumarsono. Pak berdiri Pak, ya, hadap ke belakang. Kita doakan jadi Ketua DPR lagi tahun depan. Yang kami hormati Bapak Bupati Tulungagung yang diwakili oleh Pak Asisten, satu Sekda, yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak-bapak pembina Yayasan Unita, pada Pak Bukijo, itu senior kami, Pak Sekda tahun sudah lama, tapi masih tetap muda, Pak Halim dengan bapak-bapak yang lain, ada Pak Oji, Bapak Ketua dan pengurus harian Yayasan Unita, dan Pak Rektor yang kami hormati dengan seluruh sivitas akademika Unita, para tamu undangan, orang tua yang saat ini mendampingi anak-anaknya tercinta yang saat ini di wisuda, dan wisudawati dan wisudawan, serta grup paduan suara serta bumbendnya Unita yang sudah cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti ada Mas Ferry di situ. Tahun depan sudah ada mini orkestranya, jadi akan lebih bagus. Dan memang anak-anak muda ini harus kita atensi pada saat nyanyi apa tadi, Jogja Istimewa, harusnya wisudawannya harus joget juga. Jadi nggak duduk ya capek. Pak Rektornya juga boleh joget, juga boleh. Jadi suasana menjadi, ini sebuah suasana yang memang harus di-entertain pada saat anak-anak muda itu nyanyi. Coba mangan tempe rasane koyo, mangan, itu sudah joget, nanti diulangi lagi biar joget semua itu kan ya. Ada hal-hal yang memang harus kita lakukan pada saat anak muda ini berkarya. Memang kita ini kadang-kadang mindset kita ini masih ke bawah orang zaman dulu. Orang mau joget gak sopan, tapi anak-anak muda memang harus goyang, karena mereka otak kiri dan otak kanannya harus diimbangkan, diseimbangkan. Itu sebagai awal, Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami hadir dalam rangka wisudawan, dan kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Tentunya mudah-mudahan yang saat ini di wisuda tentunya menjadi generasi-generasi ke depan yang lebih bermanfaat, dan kami doakan mudah-mudahan tahun depan Unita sudah menjadi universitas negeri yang ada di Tulungagung. Ini harapan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya sudah jam 11 lebih sedikit, sebetulnya orasi ini akan kami bacakan banyak, namun demikian isinya teori semua. Jadi nanti saya akan ambil beberapa slide saja yang memang harus kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi, kami terima kasih diundang. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, teman-teman yang saya hormati, dan teman-teman anak-anak kami yang kami wisuda hari ini. Coba slide yang pertama. Ini adalah latar belakang tentang apa yang tadi disampaikan oleh MC, adalah kewirausahaan. Satu, ada kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Tentunya teman-teman sudah tahu, adalah salah satu penggerak ekonomi dan selanjutnya. Yang kedua ada era digital. Era digital kita sudah berubah, jadi kalau 20 tahun yang lalu kita masih belum melakukan itu, dan itu masih sepertinya hanya beberapa orang menggunakan itu. Yang ketiga adalah kewirausahaan ini berfungsi untuk memajukan pembangunan. Yang keempat adalah tentang perkembangan teknologi. Selanjutnya di slide yang ketiga, dalam slide ketiga, perkembangan teknologi di era digital. Tentunya ada Bapak adik-adik sudah tahu 4.0, 5.0, kami tidak akan menjelaskan. Itu harus ada berbagai di sektor, ada di sektor ekonomi, sektor sosial, sektor budaya, dan sektor pembangunan. Selanjutnya diloncat aja slide-nya, ada hal-hal yang memang kita harus lakukan, bahwa di era digital ini pengguna alat-alat yang sekarang kita lakukan, komputer dan lain sebagainya, itu 15 sampai 19 tahun umur itu 91%.
20 sampai 20 tahun ini 88,5%. 25 sampai 29 tahun itu 82,7%. 30 sampai 34 tahun 76 sampai 35 sampai 39 ada 68,5%. Sisanya yang umur seperti kami 62, 60 itu hanya sekian persen. Oleh sebab itu kami harus menyampaikan bahwa teknik dalam membangun kewirausahaan di zaman digital ini tentunya ada membangun yang adik-adik bisa lakukan, ada konten marketing, membangun e-marketing, dan membangun marketing itu sendiri. Sebagai hal yang perlu kami sampaikan bahwa semua itu pada saat zaman digital nanti ada AI, artificial intelligence, sudah gandengan ini. Pak Presiden pernah menyampaikan pada saat zaman AI itu ada hal yang memang tidak kita bisa rubah, adalah hati. Manusia ini punya hati. Kalau intelijen, kepintarannya bisa bisa ditransfer, semuanya bisa. Cuman hati yang kita tidak bisa lakukan, feeling yang kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, di dalam melakukan kewirausahaan ini adalah komunikasi, market communication, feeling market yang harus kita bangun. Jadi kalau zamannya Pak Dekarwo biasanya komunikasi itu, kalau Pak Dekarwo zaman dulu komunikasi. Ini harus dibangun. 25 tahun yang lalu saya zaman Pak Tubijo dengan teman Pak Fuji masih orang berpikirnya hanya satu, lulus 30 tahun yang lalu lah jadi pegawai negeri. Teman-teman yang manajemen saya lulus nanti jadi dosen. Teman-teman yang lain nanti saya lulus jadi, itu yang dipikirkan. Tapi setelah pergerakan zaman 20 tahun kemudian sebelum Covid, anak-anak sudah mulai berpikir, mereka mempunyai kemampuan berpikir untuk berbisnis, mereka mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kemampuannya untuk berbisnis. Satu hal yang tidak bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang itu bisa dilakukan oleh mesin, tapi kita juga bisa melakukan. Satu yang harus kita lakukan adalah komunikasi di dalam membangun market. Bagaimana kita membangun market field tersebut. Kemarin ada, kalau adik-adik main Instagram, main handphone, ada TikTok dagangan melalui TikTok. Dan sekarang ada Catman Perindakan yang sudah tidak memperbolehkan. Saya mempunyai teman di Blitar, hasil dagangan garment itu 1 bulan bisa mendapatkan 1 sampai 2 miliar. Begitu kemakan TikTok 1 bulan tinggal 200 sampai 100 juta. Tanah Abang sudah nggak laku, 100 sampai 200 habis dengan TikTok. Akhirnya ketua UMKM ada perindak yang keluar, akhirnya tidak larang. Inilah perkembangan digital yang sebetulnya juga menguntungkan dan juga tidak menguntungkan. Lah adik-adik sekarang harus berpikir bahwa saya lulus ini, jangan aku manajemen, aku besok mau jadi direktur bank. Saya lulus ini mau jadi lawyer. Saya ini harus teman-teman yang S1 ini saya anggap masih graduate. Jadi dasar untuk kita melangkah lebih jauh. Dan itu harus sekolah lagi. Contohnya begini. Saya pernah ke salah satu pasar. Pasarnya ini jual lumpur sama jual pukis. Satu hari kami coba, baru kami tanya, karena mau ngisi ini saya ke pasar, nanya market kondisinya bagaimana. 2-3 hari yang lalu kami ke pasar Orokodo karena diperintahkan Pak Rektor ngisi. Jadi saya tanya, lumpurnya 1 hari menghasilkan 900 lumpur. 1 hari lumpur 900, 1 biji lumpur 6.000 rupiah, 5.000 rupiah. Jadi sekitar 45 juta 1 hari. Biaya produksinya kita katakan 2.500.000 ya. Jadi 2 juta kali 30 berapa itu? 60 juta. Dia tidak pakai dasi, tidak pakai ruang ber-AC,
tidak menggunakan mobil yang mewah, hanya menggunakan baju biasa, celemek, handskun, tapi menghasilkan seperti itu. Maka itu pilihan. Saya sampaikan pada adik, pilihan apa? Mau bergengsi apa mau mendapatkan uang. Contoh lagi, salah satu penjual bubur ayam, dan ini bekas pramugari, dia turun dari pramugari, dia bubur ayam, judulnya di dalam TikTok bubur ayam pramugari. Pada datang pertama mesti Pak Halim yang datang, karena pramugari mesti cantik, Pak Halim datang itu. Dan teman-temannya lah pramugari datang mereka, dan hasilnya melebihi dia pramugari. Inilah market yang harus kita bangun. Lah anak-anak kita sekarang, maka kita harus menyampaikan bahwa kondisi yang ada di hadapan kalian itu harus terbuka. Manajemen mindset mereka harus dibuka, bahwa saya setelah lulus ini saya tak melakukan hal-hal yang orang lain tidak melakukan. Jangan malu, jangan takut untuk tidak sukses, karena kalau takut untuk tidak sukses dan takut untuk tidak berhasil, maka tidak akan mencoba. Sekarang sudah banyak lulusan sarjana hukum mempunyai bisnis jual nasi goreng, tidak berdasi, tapi hasilnya lebih dari pegawai bank. Lulusan dokter jual kopi, banyak, tetap ini kopinya kopi dokter, datang bahwa ini yang jual dokter. Lulusan fakultas teknik sipil tidak menjadi kontraktor, tapi dia menjual barang-barang yang lain. Itulah yang harus kami sampaikan. Di dalam melakukan kewirausahaan di zaman digital ini, kembali lagi bahwa satu komunikasi market yang harus kita bangun. Suatu saat saya ditugasi oleh Ibu Gubernur. Kami ditugasi, Ibu Gubernur datang ke salah satu rumah sakit, tidak saya sebutkan rumah sakit, parkir mobilnya di depan lobi rumah sakit, mobil Ibu Gubernur. Si satpam ngomong, Pak, Bapak tidak boleh parkir di sini. Sopirnya di dalam ada gubernur, harus parkir di sana. Ini udah pokoknya tidak boleh, harus parkir di sana. Dalamnya gubernur. Besoknya saya dipanggil, Pak Sekda, tolong rumah sakit dibina untuk mengkomunikasikan kepada pasar, kepada nasabah, kepada pelanggan, kepada mereka yang membutuhkan servis tersebut. Kita kumpulkan, dan itu memang terjadi. Sebetulnya itulah yang dinamakan kita membangun komunikasi market dan membangun market field. Saya teruskan, kami datang ke salah satu rumah sakit besar, beberapa profesor kita kumpulkan. Ayo Pak, saya tak jenguk rumah sakit penjenengan, ada tugas. Oke, saya tanya di mana tempat informasi rumah sakit ini, reception rumah sakit ini. Sana Pak, itu pojok sana. Sebelah mana Prof? Pojok. Saya diantar oleh 3 profesor dokter, tapi itu bisa profesor, 4 profesor. Di sana Pak, saya pojok. Oh ya, mana orangnya? Gagah, berani, kumisan. Saya bisa bawa ini ya. Izin Pak Rektor. Dengan gagahnya, siapa? Bapak sudah berapa? Gagah, berengosan, gagah, dengan perut yang sudah seperti angkatan TNI. Saya mau tanya Pak, kalau saya mau ke kamar 30 sekian lantai 5, sebelah sana Pak. Oh ya, sudah cukup. Saya ngomong sama direkturnya, Prof, kalau Bapak nempatkan reception untuk orang tanya lagi seperti ini, nggak ada yang tanya. Saya tanya, coba Pak, namanya Pak Sugiman. Pak Sugiman, hari ini yang tanya berapa? Ya baru Bapak aja. Kemarin yang tanya berapa? Ya 2. Bukannya orang tanya ini berarti tahu. Besok saya, Prof, saya kasih waktu seminggu ya, tolong reception yang di tempat orang tanya diganti perempuan. Saya minta postur tubuhnya tingginya sekian, tidak cantik tidak apa-apa, tapi mempunyai good look lah, bisa dilihat.
smart betul. Coba pasang, seminggu dipasang mereka. Perempuan dilihat cantik, datang. Orang pada datang, tanya, ya semua datang. Mbak, mana Mbak? Kamar 304. Oh sana. Tapi kita desain. Pada saat mbaknya ini nanyakan kamar 304, nambahi lagi. Ibu, kalau ibu mau ke kamar 304, ibu lurus, liftnya sebelah kanan. Namun demikian, kalau ibu belum bisa membawa oleh-oleh, ibu belok ke kiri. Di situ tempat oleh-oleh. Dan pada saat bapak mau makan siang, lurus Pak, di sana ada restoran. Bapak butuh celana dalam, di sana ada penjual-penjual garment. Itu bisa ditawarkan 4 produk karena yang menyampaikan perempuan. Tapi yang gimana sih teman dia? Oke Pak, sudah Pak, berangkat sudah, nggak akan nanya lagi. Lah inilah sebetulnya yang harus diciptakan para wisudawan untuk membangun market, komunikasi market. Ini yang dibangun. Mesti tanya, saya tanya besoknya, Prof, berapa yang tanya? Yang tanya 100 orang. Berarti 100 orang itu dia bisa memberikan informasi pasar terhadap pengunjung. Minimal makan di coffee shop, minimal beli oleh-oleh, minimal beli jajanan untuk yang besuk, restorannya jalan. Tapi yang gimana tadi? Nggak bisa Pak, sana mas, nggak butuh Pak, yang penting yang berangkat. Lah inilah kita membangun market seperti ini. Ini dan harus dibangun, kita harus membangun seperti itu. Dan itu dibangun di dalam sebuah desain komprehensif, baik yang bisa melakukan two way communication atau yang satu communication. Saya masuk lift, Prof, liftnya mana? Ini masuk lift. Lift ini kan 1, 2, 3 pintu. Karena ingin memberikan informasi, lift ditempeli gejala penyakit jantung, masih ingat? Tensi, keringat dingin, gemetaran, macam-macam ya. Gejala penyakit mah, macam-macam. Gejala stres, macam-macam. Orang yang melihat saya naik udah, Prof, besok itu dilepas. Loh kenapa Pak? Ini ya orang yang nggak sakit jantung jadi sakit jantung. Masuk, loh saya ngedek, berarti saya sakit jantung. Loh saya kok gemeteran, ini berarti saya sakit jantung. Inilah bentuk passive communication yang sangat merugikan. Akhirnya besok diganti, ganti yang lain Prof. Coba, agar Anda sehat, Anda makan sayur, Anda makan buah, Anda makan daging, ya itu yang dilakukan. Dan itulah bentuk komunikasi yang harus dilakukan pada anak-anak kita, memikir hal-hal seperti itu. Dan ini bisa dilakukan di dalam seluruh produk, di dalam seluruh apa yang harus kita lakukan. Masjid juga begitu. Sebagai contoh masjid. Pada saat itu kami ditugasi menjadi ketua yayasan Masjid Al-Akbar. Sudah Pak Heru bikin SK masjid, udah saya masuk masjid, udah saya keliling masjid. Oh ini yang saya, kenapa masjid ini kok enggak begitu rame ya? Oh berarti toiletnya harus saya bersihkan dulu. Ini ngomongnya Pak Halim ya, yang ngasih dalil Pak Halim. An-nadhafatul minal iman, katanya Pak Halim begitu. Kebersihan adalah salah satu ya. Itu yang kata, sudah kita bersihkan, sudah saya kerja, wis pokoknya kamar mandi ini tak bersih. Saya ngomong sama Gus Helmi yang sekarang di humasnya, Gus, bagaimana kita bisa membuat masjid ini kita buat masjid ini di entertain. Sebagai contoh, kita entertain agar tadi itu bisnisnya jalan, karena di situ ada ruang untuk manten, akad nikah. Bagaimana bisa masjid ini dibuat kamar mandinya seperti TP? Enggak bisa, ayo digarap. Wong TP itu yang masuk orang pakai sandal, pakai itu tetap bersih. Kita bersihkan kamar mandi itu, bersih sudah, kita bangun bersih sampai menjadi masjid nomor 1 di Indonesia. Waktu itu Pak Yusuf kala datang, bersih. Orang pada datang, mandi di situ, wudu di situ, sholat di situ. Ini manajemen. Yang datang, yang jaga juga begitu. Jangan yang datang
Orang masuk masjid diem aja, Assalamualaikum. Lah komunikasi kita bentuk. Kalau masih muda, Gus, badhe dateng pundi? Oh nggih, kamar mandi. Kalau masih muda perempuan, Ning, badhe dateng pundi? Ada agak tua kudungan, Bu Haji, teng pundi? Lah ini komunikasi. Masjidnya rame. Oh di masjid itu ternyata Anda masjid nggak boleh makan, nggak boleh tidur. Loh biarkan, makan tidur boleh. Oh ini rumah ibadah. Ini sebagai contoh. Inilah yang kita harus membangun. Semuanya di-entertain untuk menjadi sebuah market field kita bangun. Salah satu contoh pada saat kami masuk di ini yang kami lakukan, kami sampaikan pada anak-anak masuk di dinas perikanan. Lakinya cuma satu, yang di kantor ya tidak sampai 40, banyak perempuannya. Ada musola, musolanya dibikin masjid ya Pak, nggak ada nggak ada apa nama jamaahnya nanti Pak kalau untuk sholat Jumat. Siapa bilang wes ini masjid? Karena di sebelah itu ada kantor-kantor. Insya Allah jadi, sudah masjid jadi bersih, saya bersihkan. Besok sholat Jumat pertama ya saya belikan kulkasnya Coca-Cola, saya isi minum, pokoknya habis Jumatan minum gratis. Jadi satpam cleaning service di sekitar kantor Jumatan di situ semua, Jumatan di situ semua. Besoknya tambah banyak kita kasih makan, tambah banyak. Jumatan akhirnya masjid yang di sebelah besar ngalih ke situ semua, makan dan Jumatan di situ. Dan ini adalah sebuah cara membangun market field. Contoh untuk hal-hal yang religi. Puasa supaya masjidku dohor ini rame jamaah bagaimana ya? Wes kita kasih door prize. Door prize-nya bukan sarung yang diuntel-untel nggak kelihatan. Door prize-nya ya ikan goreng dikasih plastik di wrapping, kepiting goreng apa, tapi dikelihatkan. Jadi orang sholat nanti saya dapat door prize ikan ini mesti. Nah ini lah pulang di door prize untuk buka. Ini adalah membangun pasar. Pada saat itu kami ditugasi menjadi komisaris Bank Jatim. Kita kumpulkan bahwa seluruh nasabah ini dulu memang dijadikan raja. Kita coba tambah, kita jadikan teman nasabah ini. Suatu saat di bank tersebut rapat, ya memang pegawainya di dalam marketing dipilih orang yang secara dilihat performanya bagus, cantik, tapi on. Jadi habis nawarkan tabungan, sudah Pak selesai nabung. Habis nawarkan visa selesai. Karena nggak didesain untuk menyampaikan komunikasi yang bagus. Harusnya kalau sudah Pak Bapak nabung, nanti ada deposito loh Pak. Kalau deposito ada, nanti ada visa loh Pak. Nah, ada salah satu bank, nggak saya sebutkan. Saya datang ke Range Market. Ada ibu-ibu mengeluarkan kartu ATM yang untuk membayar tersebut. Dikeluarkan. Ini pegawai bank ini nggak tahu orangnya. Bertanya, Bu, kartunya Ibu kayaknya harus diganti. Saya pegawai bank X Bu. Oh iya Bu, kartunya Ibu kayaknya rusak. Padahal nggak rusak. Saya bayar itu pada saat diganti sama si pegawai ini. Itulah namanya sebuah komunikasi yang kita lakukan. Dan anak-anak kita harus bangun itu. Kita harus bangun itu. Jadi selama kita melakukan digitalisasi kewirausahaan, tapi kita harus bisa membangun yang tidak bisa dilakukan dengan digital, yaitu melakukan komunikasi. Jadi market communication untuk membangun market field, itu yang harus dilakukan. Jadi adik-adik ini sudah harus berpikir, oh saya lulus ini apa ya saya lakukan, apa yang saya harus lakukan, itu harus dipikir. Jangan mikir saya lulus nanti jadi pegawai negeri, jangan begitu. Tapi harus saya lulus, karena yang seperti saya pegawai PNS yang sudah jalan mikirnya nggak bisa sudah bisnis. Tapi anak-anak sekarang sudah diam-diam bikin pisang goreng di video, pisang goreng kok enak macam-macam, lu sudah laku. Dan inilah fungsi digital yang bisa dilakukan oleh mesin. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh mesin adalah
melakukan komunikasi dan membangun market field tadi itu. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua. Saya akan memberi contoh nanti sebentar ya. Pak Rektor, saya izin ke bawah. Ini mic-nya bisa panjang nggak? Saya izin ke wisudawan ya sebentar. Cek. Nah, ini wisudawan ya sebenarnya. Mbaknya dari fakultas apa? Dari kebidanan apa? Kebidanan basic, kebidanan apa? Umur berapa? 23. Putra keberapa? Satu. Tidak. Itu di bawah ya, di bawah. Kebidanan. Saya nyari yang muda, jangan tua-tua ini. Yang sekolah dasar, yang baru sekolah mana? Ini sudah kerja semua. Yang baru sekolah, yang dasar, yang murni, yang A murni. Murni mana? Murni ya. Nah, ini dibawa aja. Tidak. Ya. Enggak, dibawa dulu. Benar murni. Fakultas apa? Itu dibawa dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 3 ya. Yang mau ini lagi, jurusan yang lain. Hukum mana hukum? Hukum. Mana hukum? Hukum. Yang murni enggak? Yang dari SMA, yang murni. Ada yang murni? Mana yang murni? Mana itu? Murni ya? Mana? Murni. Ya. Bukan terima kasih. Cukup. Sudah ya? Mbak yang bidan. Ini. Uangnya dibawa. Anggap uang 500.000 ini seperti uang 5 juta. Terus apa yang Mbak lakukan dengan uang 5 juta tersebut? 1 menit. Dipergunakan untuk keperluan yang berguna. Iya. Mbak siapa? Mbak Dian, berdiri sini. Satu lagi Mas Adi ya, siapa ya? Yang kedua di sini tadi ya. Yang kedua. Manajemen. Sudah Pak, ulang sudah. Mbak siapa? Dian, ini hadap sana, ada Pak Rektor jangan membokongi. Mbak siapa? Yohana sini. Anggap saja 500.000 tadi seperti 5 juta. Mbak Johan, fakultas apa? Ekonomi. Ya, dipakai apa? Saya buat beli mesin cuci, mau buka usaha laundry. Jujur ya? Ait, kalau harganya kurang, enggak cukup? Ya, saya usahakan cukup, Pak. Enggak cukup, 5 juta, saya enggak cukup. Harga mesin cuci 15 juta. Enggak, Pak, mesin cucinya yang biasa. Enggak bisa, 15 juta aku mau. Loh, Pak, kan katanya mau usaha. Iya. Kita kan mengusahakan Ya. dari yang 00 dulu gitu. Sedikit-sedikit dulu. Untuk mesin cuci. Iya. Berdiri. Siapa lagi? Mbak, siapa lagi? Jangan bokongi Pak Rektor, nggak boleh. Tak sopan, betul. Mbak siapa? Intan.
Mbak Intan dari fakultas apa? Manajemen. Ayo. Bagus. Ya. Boleh. Kalau saya buat modal usaha. Apa? UMKM. UMKM. Iya. Modal usaha semua. Iya. Semua 5 juta semua. Enggak, semua. Iya Pak. Semua. Buat usaha UMKM kue kering. Buat beli modal, buat oven. Yang ovennya itu oven yang zaman sekarang. Ya. Itu sama mixer. Duitnya 5 juta loh ya. Iya. Ya. Mbak apa? Intan. Mbak Intan. Iya. Mbak Intan pada saat membuat usaha membuat usaha kue sudah punya pasar? Sudah Pak. Sudah. Berarti mbaknya sudah survei dulu. Oh, di sini butuh onde-onde, di sini butuh apem, di sini butuh gorengan gitu ya. Kalau kue kering itu Umpamanya iya. begitu ya, apa Iya. kastengel, Iya. apa ya. Iya, seperti itu. Sudah survei. Sudah dihitung. Insya Allah sudah. Bagus, Chris. Satu lagi. Siapa lagi satu? Mbak Hukum tadi ya, satu. Ya. Ya, Mbak siapa? Seril Ya, dari Fakultas Hukum. Ya, Mbak siapa? Seril. Sherly. Iya. Ya. Dipakai apa itu? Itu dianggap 5 juta. Iya. Semisal saya mempunyai uang ini dengan nominal 5 juta, saya akan mengolah bagaimana uang 5 juta menjadi 10 juta. Loh, enggak bisa. Ini bahasanya orang hukum ya begini nih, mesti gak jelas. Saya minta yang real, seperti Mbak ini tadi. Saya untuk beli keperluan, ini untuk beli mesin cuci, ini untuk beli apa? Kue oven, ayo. Bisa untuk membeli yang berguna ya. Coba, enggak bisa. Ayo. Mungkin saya akan membuka usaha kecil-kecilan seperti jualan sarapan gitu Pak. Sarapan dengan, apa? Nasi campur, nasi pecel gitu. Ya. Oke. Dicampur ya. Iya. Sudah, jangan duduk. Ini Pak Rektor, ini adalah contoh anak-anak kita yang baru lulus. Mereka harus dibangun mindsetnya. Ada yang mindsetnya pensiunan Pak. Saya berikan untuk hal-hal yang berguna. Ini masih pensiunan nih. Jadi ada uang, untungnya enggak ngomong akan saya tabung tambah gawat lagi karena menjadi passive income. Jadi Mbak Dian harus dirubah. Jadi otaknya, brainnya harus dirubah. Saya punya uang sekian ini, tak tabung sekian, tak kasihkan modal sekian, saya belikan ini sekian. Itu harus. Karena Mbak Dian masih umur 23 tahun. Mbak siapa? Sudah benar. Saya akan beli mesin cuci Pak. Semua sudah. Karena apa? Begitu dia beli mesin cuci, hasilnya tidak seberapa, tapi dia sudah punya pegawai, mungkin 2 pegawai. Berarti dia sudah bisa menghidupi 2 keluarga. Dan itu betul. Entah ini di Quran atau di hadis, begitu Pak Halim ya. Yang ketiga Mbak Intan, ini lebih detail lagi. Dia sudah UMKM, sudah punya pasar. Saya sudah tahu Pak, yang butuh kastengel di hari raya berapa, yang butuh kue mawar berapa, yang butuh ABC berapa. Ya. Sudah benar. Dan yang hukum ini rodok salah didik, enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Jadi Mbak Seril, orang hukum memang begitu, katanya Bu Edi loh ya, saya tahu. Dosennya Bu Edi Sarah. Tapi pada saat saya anggap ini graduate stand awal, itu yang harus kita rubah mindset kita. Zaman dulu bapak saya ini bapak ya, saya tanggap jujur ya, 62. Pada saat bapak lulus teknik sipil, yang mikirnya begitu. Saya kalau lulus dari teknik sipil, saya akan jadi kontraktor, saya akan jadi ABC. Padahal teknik sipil yang jual nasi pecel juga banyak dan berhasil. Nasi pecel itu seperti yang saya katakan, jual lumpur dan sebagainya. Inilah yang harus dibangun oleh teman-teman anak-anakku sekalian untuk melakukan desain brain yang harus mempunyai sensitivitas terhadap masyarakat untuk wirausaha. Karena apa?
bonus demografi kita ini hampir hampir 41,9%. Kalau Jawa Timur 71,9%, di Indonesia 60%. Itu anak muda-muda ini. Dan sekarang anak-anak muda ini sudah pada bisnis semua. Sudah pernah bisnis kan? Bekerja. Nah, ini memang mental bekerja ini. Jadi tidak mau risiko bekerja. Sudah mulai nyoba. Wah, pekerjaan usaha, sudah usaha bekerja. Usaha apa? Kue kering. Lah ini sudah seperti ini. Lah dasar adik-adik ini sekolah untuk mendesain brain ini menjadi otak kiri dan otak kanan seimbang. Dan itu harus dilakukan. Biar pada saat 10 tahun lagi Indonesia emas tercapai dengan muda-muda ini ya. Tidak terus nunggoni pabrik, kayak pabrik jangan. Satu orang usahawan bisa mempekerjakan 3, berarti penjenengan bisa memberikan nafkah untuk 3 keluarga. Dan itu harus dicoba. Ya, betul ya. Jangan malu, jangan takut untuk mencoba di dalam usaha. Ya, yang penting jujur, konsisten, komitmen, dan humble rendah hati. Jangan itu yang silakan. Jangan terus berarti sidik. Kok ini musimnya Vespa, beli Vespa untuk sekarang. Padahal harus kalau orang bisnis, saya beli Vespa 1, saya harus bisa beli Vespa 5, baru beli Vespa 1. Orang Chinese itu kalau makan bubur. Ini sebagai contoh. Saya punya teman yang mempunyai pabrik cat, Pak. Salah satu pabrik cat, nggak saya sebutkan namanya. Dia dulu pegawai di toko bangunan, melihat cat, terus campur cat, terus jual cat, bikin pabrik cat, masih makan bubur. Karena bubur 1 kilo, bubur 1 sendok, bisa dibagi keluarganya, makan semua. Dan itu yang harus dilakukan. Punya mobil, nggak pakai mobil, suara sederhana, bajunya sederhana, tapi omset dari perusahaan itu besar. Dan ini harusnya, ini sudah bagus semua. Tepuk tangan untuk yang 4 ini. Terima kasih ya, selamat. Uangnya bisa untuk ganti PS itu apa namanya? Nah, apa? Ya wes. Ini yang kecilnya aja. Terima kasih ya. Mohon maaf Pak Rektor, Ibu dosen. Jadi ini kami hanya sekedar memberikan dasar untuk mereka bisa berpikir melakukan usaha yang tadinya memang judulnya kewirausahaan dalam era digitalized. Digital itu bisa dilakukan oleh semuanya sekarang. Tapi apa yang tidak bisa kita lakukan? Membangun market field. Dengan apa? Market field terbangun dengan communication yang harus baik, communication market yang harus baik, mindset yang harus berubah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang bisa sampaikan, dan terima kasih kepada Pak Rektor beserta seluruh dosen, kepada yayasan, Pak Ketua DPR, Ibu Bapak sekalian yang mengantar putra-putranya wisuda hari ini, dan anak-anakku, adik-adikku yang saat hari ini wisuda. Sudah kita mulai harus berubah. Jangan takut untuk berubah, jangan malu untuk berusaha, asal jujur, konsisten itu istiqomah ya alim ya, istiqomah, komitmen, dan humble, rendah hati. Itu yang harus saya sampaikan tadi. Kalau kita sudah usaha, mau sekarang musimnya Vespa, aku tak beli Vespa. Tapi ini bukan seorang pegawai negeri, pengusaha. Kalau dia sudah beli Vespa 5 bisa, baru beli Vespa 1. Jangan beli Vespa 1 untuk gaya-gayaan tapi utang. Nah, ini yang harus dicantumkan oleh anak muda. Sekali lagi. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang sukses, untuk menjadi orang sukses, salah satunya harus berani mengambil tanggung jawab yang lebih dari yang diprediksikan oleh orang lain. Jadi orang prediksinya, oh gak mungkin itu. Nah kita ambil itu. Itu salah satu yang menjadi orang sukses. Sekali lagi terima kasih. Selamat yang di wisuda. Mari kita buka brain kita untuk menjadi
Wirausahawan jangan malu jual bubur ayam di tepi jalan, enggak apa-apa. Jual kerupuk, enggak apa-apa. Asal bisa mengkomunikasikan. Ini Harley-nya bunyi terus ini. Jangan malu, tapi komunikasi yang harus dilakukan. Contoh, ini tambah sedikit. Pada saat bapaknya langganan gorengan datang, namanya Pak Agus. Si yang jual, oh Pak Agus, kok jual beli lagi? Besok datang, namanya siapa itu? Itu namanya Pak Yudi. Selamat sore Pak Yudi. Pak Yudi kok beli gorengan? Yang Pak Yudi bilang, ada yang dodol gorengan dek mana lo? Kenal sampai aku tiba-tiba balik ke situ lagi. Balik ke situ lagi. Datang nak beli nasi pecel. Bu, saya mau beli nasi pecel pakai handscoon. Yang jual pecel pakai handscoon, pakai celemet. Ibu mempunyai sakit apa? Ibu punya gangguan kesehatan? Oh, darah tinggi. Oh, ada. Bu, kalau darah tinggi sayurnya jangan ini Bu, ini saja sayurnya. Nah, ini komunikasi market. Dan ini harus dibangun, harus didesain dan harus dilatih. Itu salah satu contoh. Datang uruk-uruk, Ibu, oh saya punya sakit mah. Oh iya Bu, kalau mah jangan pakai kecipir Bu ya, ini pakai bayam. Nah ini itu harus dilatih dan ini bisa dilatih. Anak-anak muda semuanya jangan takut berusaha. Sekian, terima kasih, selamat wisudawan, mudah-mudahan UNITA menjadi unitas negeri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per tanggung jawab membuat Big Band UNITA. Satu kali lagi apa? Jogja Istimewa, biar yang nanya joget. Izin Pak ya, harus ini salah satu mengapresiasi para musisi-musisi muda, harus joget semuanya. Saya tak ikut joget nanti dan saya ikut nyanyi nanti. Ayo Mas. Terima kasih Pak Rektor, matur nuwun. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini harus diapresiasi. Yang lain harus berdiri. Ayo, Pak. Ayo, enggak apa-apa, dan ini memang ke anak muda seperti ini anak muda, dan harus diapresiasi. Pak Rektor juga boleh joget, nah, Pak Presiden aja joget kok. Ayo, mangan tempe rasane. Oh ini. Yuk mari semuanya kita meriahkan dengan lagu Jogja Istimewa. Semuanya boleh berjoget. Baik, kita akan sedikit rubah ya, dari Jogja Istimewa menjadi UNITA Istimewa. Tepuk tangan. Kita apresiasi biar nanti terus berkembang. Kalau tidak diapresiasi dia tidak berkembang. Ayo, yaudah. Yang wisudawan juga ikut joget. Ayo Mbak, berdiri yang wisudawan, berdiri ayo. Ayo, nggak apa-apa. Nah, ayo Mbak. Sudah bebas saja. Oh, kakak pakai ini. Ayo. Semester berapa? 7. Ayo. Fakultas apa? Ekonomi. Nah. Kamu semester berapa? Baik, sebelum home band kita akan mempersembahkan spesial lagu pada kesempatan kali ini, akan kami perkenalkan terlebih dahulu. Di home band UNITA pada siang hari ini ada wisudawan yang kebetulan juga sebagai vokalis dan keyboardis, ada Mas Hijriyatul Elaudi. Harus di-entertain. Jadi siap. Kalau banyak pidato nanti jadikannya resmi. Kita tampilkan. Nah, siap. Baik. Baiklah, saya di sini belajar, ada guru